عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sekarang masuk pada surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini dinamai juga dengan surat Iqra, ya, karena diawali dengan kata Iqra atau diambil dari salah satu lafadz yang ada di dalam surat tersebut. Surat Al-Alaq di dalam urut-urutan mushaf Al-Quran diletakkan pada surat yang ke-96, masuk dalam kategori surat Makkiyah dan terdiri dari 19 ayat. Ya. Di dalam surat ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada 3 pokok bahasan yang Allah sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah kedudukan tentang permulaan wahyu yang diberikan Allah kepada penutup para nabi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bada'ul wahyi, permulaan wahyu, bagaimana prosesnya diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah membahas tentang berlebih-lebihannya manusia di dalam bermegah-megahan di dalam duniawinya atau dalam hal hartanya, sehingga berpaling untuk mentaati perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga adalah qissatus syaqi atau kisahnya orang yang celaka. Dalam ini adalah kisahnya Abu Jahal yang masuk, beliau adalah orang yang sangat getol memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan bahkan Abu Jahal ini melarang Rasulullah untuk sholat di depan Ka'bah. Ya. Ini ada 3 pokok bahasan yang Allah sampaikan kepada kita, dan yang pertama adalah tentang bada'ul wahyi atau tentang permulaan wahyu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, surat Al-Alaq 1-5 adalah surat yang pertama dan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus ini menandai diangkatnya Rasulullah atau diangkatnya Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ketika itu beliau berusia 40 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang proses panjang turunnya Al-Quran atau turunnya surat Al-Alaq ini, ya, prosesnya sangat panjang, yaitu berawal dari keresahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat masyarakat Mekah itu penuh dengan kejahiliahan, baik di dalam hal akidah, keyakinan, ataupun di dalam hal budaya. Dalam hal keyakinan, mereka orang-orang musyrikin Mekah ini sebagai penganut-penganut, penyembah-penyembah berhala. Ratusan berhala diletakkan di sekitaran Ka'bah, ya, sebagai perwujudan dari tiap-tiap suku dari mereka itu mempunyai Tuhan-Tuhan sendiri. Dari sisi budaya, dari sisi kebiasaan, itu disebut kebiasaan masyarakat ketika itu adalah disebut dengan masyarakat yang jahiliyah, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kebobrokan moral, ya, yang setiap hari itu terjadi kemaksiatan-kemaksiatan di sana sini, dari perjudian, molimo lah istilahnya. Molimo niku madat, madon, main, mendem, maling. Nggih niku wis
Maulima niku dilakoni tiap hari. Itu menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diberikan hati yang bersih oleh Allah, beliau risau. Akhirnya beliau diberikan wahyu oleh Allah, awalnya berupa mimpi. Pada bulan Rabiul Awal, ya, beliau bermimpi. Dari mimpi itu kemudian beliau ada kebiasaan baru, yaitu beliau bertahanus. Tahanus itu menyendiri di satu tempat untuk merenung, untuk mencari petunjuk, untuk mendapatkan solusi bagaimana melihat problematika masyarakat Mekah ini. Bulan kedua yaitu bulan Rabiul Awal, bulan ketiga nggih, Muharram, Safar, dan kemudian Rabiul Awal. Nah, ini Rasulullah mulai bermimpi, dan kemudian beliau bertahanus, menyendiri naik di bukit namanya atau gua namanya Gua Hira. Ya, di Gua Hira. Kemudian terus begitu selama kurang lebih 6 bulan, ya, sampai nanti bulan Ramadan. Ya, dari bulan ketiga sampai bulan ke-9 beliau kalau membawa perbekalan dari rumah disiapkan oleh sang istri, yaitu Khadijah, ya. Beliau naik ke bukit atau ke Gua Hira tadi, ya. Terus begitu ketika perbekalannya habis, beliau kondur di rumah beberapa hari, kemudian beliau naik lagi bukit Hira atau ke Gua Hira, ya. Nah, itu berlangsung kurang lebih adalah 6 bulan sampai puncaknya, yaitu pada malam bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama dan menandai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu dengan turunnya surat Al-Alaq 1-5 yang akan kita baca ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita tahu nggih, surat Al-Alaq 1-5 ini diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Tetapi proses turunnya Al-Quran ini pun juga melalui ada 2 tahapnya. Tahap pertama yaitu diturunkannya minal lauhil mahfud ila sama'id dunya bijumlatin wahidatin. Diturunkannya dari lauh mahfud. Lauh itu artinya tulang yang tergores. Dari sisi bahasa, nggih. Jadi tulang yang digaris dengan pedang itu lauh, tulang yang tergores. Al-mahfud itu artinya yang terjaga. Lauh mahfud biasa disebut istilah lauh mahfud karena itu di dalamnya Allah menempatkan ketetapan-ketetapan yang terjadi. Istilahnya menggoreskan ketetapan-ketetapan Allah dengan tintanya, ya, yang sekaligus menjadi ketentuan-ketentuan Allah apa yang terjadi di alam semesta ini, ya. Lauh mahfud ila sama'id dunya, ke langit dunia, itu diturunkannya Al-Quran langsung 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas, ya, sampai ke langit dunia atau tepatnya di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah Ka'bahnya para malaikat. Jadi kalau Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu kita tarik ke atas secara vertikal terus menembus langit. Nah, di atas langit pertama itu nanti juga ada Ka'bah yang digunakan untuk tawaf, berzikir, mengelilingi Baitul Izzah. Itu siapa? Yaitu kalangan para malaikat. Mereka juga semuanya tiap hari, tiap waktu tawaf mengelilingi Baitul Izzah itu. Nah, ya, jadi dari lauh mahfud ke langit dunia itu kapan terjadi? Pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian proses yang kedua adalah diturunkannya surat Al-Alaq 1-5 dari Baitul Izzah atau dari langit dunia melalui malaikat Jibril
kemudian diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pada bulan Ramadan, juga pada malam Lailatul Qadar itu. Sehingga pada malam itu terjadi dua proses besar tentang terjadinya atau turunnya wahyu tentang Al-Quran. Pertama, dari Lauh Mahfud ke langit dunia langsung satu paket penuh 30 juz. Dan yang kedua itu dari langit dunia diterima oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril. Jadi tidak langsung dari Allah tapi melalui malaikat Jibril. Itu surat Al-Alaq 1-5 yang akan kita baca pada petang hari ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentang proses turunnya ini pun juga mengalami atau Rasulullah menghadapi kondisi yang sangat memberatkan. Ketika beliau bertahanus di Gua Hira, kemudian datanglah malaikat Jibril yang mewujudkan wajah aslinya, yang Nabi menggambarkan sayapnya itu ada 600 ya, dan 600 dan satu sayap itu sudah menutupi, ketika dikepakkan gitu sudah menutupi langit yang ada di hadapan Nabi itu ya. Dan wajahnya sangat mengerikan sehingga Rasulullah itu sangat takut karena beliau juga tidak tahu sebelumnya siapa dia yang makhluk yang begitu mengerikan ya. Dan Bapak Ibu, Jibril itu mewujudkan wujud aslinya bertemu dengan Nabi selama kehidupannya Nabi itu hanya di 2 kali. Pertama pada permulaan turunnya wahyu ini, dan yang kedua ketika beliau Isra Mi'raj ya. Selainnya itu ketika Jibril bertemu Nabi itu menyerupakan diri kadang-kadang dalam bentuk manusia atau dalam bentuk hewan atau hanya pada suara saja ya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses pertama Nabi mendapatkan wahyu itu ketika malaikat Jibril datang, kemudian kondisi Rasulullah sangat takut. Nah, ketika itu kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Jibril, Iqra, bacalah. Maksudnya bacalah, ucapkanlah gitu nggih. Jadi turunnya wahyu itu tidak dengan nyomat iki diwaca mat, mboten ngoten nggih. Karena Nabi sendiri juga tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis nggih, istilahnya ummi. Jadi bacalah Muhammad. Lah Nabi Muhammad mengatakan ma ana biqoriin. Saya tidak bisa membaca atau saya tidak bisa mengucapkan apa yang harus saya ucapkan begitu nggih. Nah, ketika itu kemudian Jibril mendekatnya kepada Nabi dan kemudian mendekapnya Nabi Muhammad, didekapnya dengan seerat-eratnya, ini menambah ketakutan beliau yang sangat ya. Kemudian dalam kondisi hampir sesak ya, dalam kondisi sesak hampir sulit untuk bernapas, kemudian Nabi dilepaskan kembali. Terus begitu kondisi Nabi agak reda dari ketakutan, diperintahkan lagi, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nah, Nabi juga jawabnya sama, ma ana biqoriin, saya tidak bisa membaca, sampai 3 kali lah, sampai kemudian Nabi dituntun untuk mengucapkan lafaz ayat demi ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Nabi menirukan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Nabi menirukan ya, terus begitu sampai pada ayat yang ke-5. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi di dalam proses menerima wahyu itu dengan sistem apa, ditolaki nggih, ditalaki itu dituntun. Iqra, bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi menirukan begitu nggih. Jadi mboten kok ayo diwaca, tidak begitu nggih. Jadi dituntun. Dan kemukjizatan Nabi itu adalah sekali beliau melafadzkan ayat-ayat Al-Qur'an, beliau langsung hafal. Dan itu memang mukjizat yang diberikan oleh Allah. Itu diabadikan oleh Allah di surat Al-A'la itu, sanuqri'uka fala tansa. Kami membacakan kepada engkau Muhammad ayat-ayat Al-Quran, fala tansa, lalu engkau tidak
lupa. Nah, ini ya, illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah ini ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, sesudah 5 ayat diterima oleh beliau, kemudian beliau kondur pulang dalam kondisi yang sangat menegangkan, sangat takut, sehingga ketika beliau masuk di rumahnya Khadijah, itu dalam kondisi yang sampai Khadijah itu menggambarkan Rasulullah seperti orang yang ketakutan, seperti orang yang gila begitu nggih. Karena sangat takutnya. Nah, kemudian Khadijah tidak langsung mencecar dengan berbagai pertanyaan, tapi melihat kondisi Rasulullah dalam kondisi yang sangat takut itu, dan Rasulullah dipersilakan untuk istirahat sampai beberapa waktu. Nah kemudian ketika sudah dalam kondisi yang lebih nyaman, baru ada dialog antara Khadijah dengan Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah menyampaikan pengalaman yang baru saja dihadapi itu. Nah Khadijah sendiri akhirnya mengajak kepada Rasulullah, kepada sepupunya, ya, yaitu Waraqah bin Nufail, seorang pendeta Nasrani yang dia masih memegang kitab Injil yang asli yang diajarkan Nabi Isa. Kemudian menghadapi beliau, lah Waraqah mengatakan dengan Nabi menceritakan pengalaman itu tadi. Nah kemudian Waraqah mengatakan ya bahwa setiap Nabi itu akan menghadapi masalah sebagaimana yang engkau hadapi, dan semoga aku diberikan umur panjang oleh Allah untuk nanti kamu ketika diangkat jadi nabi, kamu akan dimusuhi oleh umatmu, saya bisa membantu kamu begitu ya. Tapi qadarullah akhirnya nanti setelah pertemuan itu 4 bulan berikutnya Waraqah bin Nufail ini wafat, sehingga tidak bisa membela Rasulullah menghadapi permusuhannya dari kalangan orang-orang musyrikin Mekah. Itu nggih. Nah, itu wahyu yang pertama. Kemudian nanti wahyu yang kedua terus begitu berangsur-angsur sampai akhirnya nanti 23 tahun berjalan, wahyu terakhir turun. 1 surat turun penuh, yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu satu surat penuh yang terakhir turun. Sesudah itu nanti ada beberapa ayat, tapi tidak dalam 1 surat penuh nggih. Ada beberapa ayat, 2 atau 3 ayat, di antara surat Al-Maidah, surat Al-Baqarah yang paling panjang tentang mencatat di dalam perdagangan itu nggih. Lah habis itu 30 hari sesudah wahyu terakhir turun, Rasulullah sakit, dan kemudian wafatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usia kurang lebih 63 tahun. Ya, ini proses panjang Nabi mendapatkan wahyu ini. Nah sekarang Bapak Ibu, monggo kita baca bersama-sama surat Al-Alaq 1-5 ini ya. Dari ta'awud dulu, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Ya. Kita lihat di bawah artinya itu ada catatan dari ulama. Surat Iqra atau surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali diturunkan pada Rasulullah SAW. Surat tersebut adalah surat Makkiyah. Di awal-awal surat berisi perintah membaca, yang dengan membaca dapat diketahui perintah dan larangan Allah.
Jadi jadi manusia bukanlah dicipta begitu saja di dunia, namun ia juga diperintah dan dilarang. Itulah urgensi membaca, maka bacalah. Di sini kata Iqra diucapkan 2 kali dari ayat 1 sampai ayat 5 ini. Iqra, bacalah. Dan Bapak Ibu, membaca itu salah satu cara proses belajar yang terbaik, ya. Dengan membaca. Nah, ada orang yang dengan belajarnya dengan mendengarkan saja, ada yang dengan membaca. Tapi kalau ada istilah membaca adalah buku adalah jendela dunia, atau membaca adalah jendela dunia, ya. Nah, maka membaca ini proses pembelajaran yang paling baik yang diajarkan oleh Allah kepada kita semuanya. Iqra, bacalah, bismi, dengan menyebut nama Rabbika, Tuhanmu, alladzi, yang Tuhanmu itu zat yang khalaqa, telah menciptakan, ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menyuruh Rasulullah SAW atau menyuruh kita semuanya, ya, untuk membaca itu mohon perlindungan kepada Allah. Memulai dalam membaca itu dengan cara memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca Bismi Rabbik atau Bismillah, gitu, ya. Jadi ini mengajarkan kepada kita agar setiap kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka hendaknya itu kita awali dengan membaca Bismillah, dan itu nanti bernilai ibadah. Setiap kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian kita awali dengan membaca basmalah, tentunya perbuatan baik, ya. Dan kita dididik oleh Allah untuk segala sesuatu itu kita membaca, berdoa dulu, ya. Mau tidur berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa, mau pergi berdoa, mau makan berdoa, dan seterusnya. Nah, ini hikmah agar kita ini disuruh untuk menyebut nama Allah sebelum memulai sebuah kegiatan atau aktivitas, ya. Satu-satunya perbuatan yang kita tidak dituntunkan membaca dan tidak ada dalilnya membaca atau membaca Bismillah, ya, tidak ada doanya mulai awal, mengawali dan mengakhiri, boten enten dungane niku merokok, nggih. Nggih, boten enten arep ngerokok arep ngakep Bismillah. Engko bar rokoke tegesane dibuang alhamdulillah, boten enten. Nggih. Artinya Bapak Ibu, setiap kita perbuatan yang baik tadi kita awali dengan membaca Bismillah, maka itu bernilai ibadah. Nah, sekarang apa fungsi kita ini setiap melakukan perbuatan harus berdoa atau membaca Bismillah? Ulama memberikan penjelasan kepada kita. Yang pertama, dengan membaca Bismillah itu sebagai musta'inan wa mutasalliman, sebagai permohonan pertolongan dan permohonan keselamatan. Artinya dengan kita itu mengawali setiap aktivitas yang baik dari kita ini membaca Bismillah, maka harapan kita agar kita ini ditolong oleh Allah, agar kita ini diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Kita mau pergi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu fungsinya di situ mengandung nilai, mengandung pelajaran. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami dalam bepergian kami, dan berilah keselamatan dalam kepergian kami. Itu fungsi kita berdoa atau fungsi kita membaca Bismillah. Jadi musta'inan wa mutasalliman, sebagai bentuk permohonan pertolongan kepada Allah, permohonan agar kita diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini. Kemudian yang kedua, kenapa kita ini setiap akan melakukan perbuatan yang baik,
kita disuruh membaca bismillah, karena dengan membaca bismillah kita akan mendapatkan keberkahan dalam perbuatan kita. Ada hadis, siapa kullu amalin, setiap amal la yubda bi basmalah, yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, faqad abtar, maka sungguh amalan itu terputus. Maksudnya terputus di sini adalah terputus barokahnya. Kalau terputus barokahnya berarti tidak ada nilai kebaikan di dalamnya. Ya, misalnya kerja mboten untuk barokah, ya kerjane niku hasilnya tidak mendapatkan kebaikan. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fungsi kita membaca bismillah atau berdoa ketika kita akan melakukan kegiatan yang baik adalah mukhalif bainal mu'minin wal kafirin, sebagai pembeda antara orang kafir dan orang yang beriman. Yen wong kafir macane mboten bismillah, yen misale ndonga nggih enten sing macane napa humilahing napa enten sing ya macam-macam lah itu nggih. Nah, untuk orang-orang yang beriman niku bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu fungsi dari kita itu membaca bismillah, dan Allah menyuruh kita untuk memulai segala perbuatan dengan membaca bismillah. Nah, siapa Rabbmu itu, siapa Tuhanmu itu? Alladzi khalaq, yaitu zat yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Alladzi khalaqa jami'ul makhluqat, atau menciptakan al-alamin, menciptakan seluruh makhluk atau menciptakan seluruh alam ini. Siapakah yang disebut dengan al-alamin? Kita dalam surat Al-Fatihah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pemelihara alam semesta. Lah, siapa yang disebut dengan alam semesta itu? Alam semesta adalah kullu syai'in illa wajhallah. Segala sesuatu kecuali zatnya Allah atau kecuali Allah, maka segala sesuatu itu masuk dalam kategori alam semesta. Langit, bumi, termasuk arasnya Allah itu makhluk, maka itu juga disebut dengan istilah alam semesta. Ya. Lah kok Allah duduk di atas aras? Sebetulnya bahasanya tidak duduk, tapi Allah bersemayam atau Allah berada di atas aras. Berada di atas aras itu bukan berarti duduk. Kalau dibahasakan duduk, nah nanti berarti Allah itu butuh aras untuk tempat duduk, begitu nggih. Yang benar adalah Allah berada di atas aras. Lah dalam posisi apa? Allah alam bisawab. Ya, kita tidak bisa mentakwilkan secara khusus karena tidak ada dalil untuk itu. Oke, jadi Allah zat yang memelihara alam semesta ini. Kemudian khalaqal insana, khalaqa zat yang telah menciptakan al insan manusia min alakin, dari segumpal darah. Sebelum segumpal darah berbentuk adalah nutfah, ya, yaitu apa itu sperma itu ya. Kemudian alaqah, kemudian nanti mudghah. Jadi 40 hari pertama itu berbentuk alaqah, berbentuk nutfah. 40 hari kedua berbentuk alaq. Kemudian 40 hari ketiga itu berbentuk mudghah. Alaqun itu sesuatu yang tergantung. Tergantung apa? Tergantung di dalam rahim. Jadi sesudah pertemuannya antara sel telur dengan sperma, kemudian bersatu membentuk sebuah embrio, ya. Lah kemudian embrio itu nanti bergantung di rahim seorang wanita
yang kemudian disebut dengan alaq tadi nggih. Itu selama 40 hari. Nah, kemudian kalau sudah besar nanti menjadi mudghah ya. Mudghah itu segumpal daging. 40 hari yang ketiga kalau sudah selesai maka nanti sesudah 120 hari ditiupkan ruhnya oleh malaikat atas utusan dari Allah Ta'ala ya. Lah Bapak Ibu sekalian, di sini Allah menyebut hanya manusia, padahal yang diciptakan oleh Allah bukan hanya manusia. Ini menunjukkan tentang kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Secara khusus Allah menyebut manusia di sini ya. Jadi khalaqal insana min alakin. Ini ada yang membantah ya. Loh, katanya di dalam ayat yang lain bukan katanya ya, tapi juga ada bahwa dalam ayat yang lain Allah menciptakan manusia itu dari tanah. Kok di sini dari alaqah? Bagaimana ini? Ya. Ketika Allah membahasakan dari tanah, berarti yang diciptakan di situ adalah Nabi Adam dan Hawa. Kalau Allah membahasakan secara menggunakan tadi ya alaqah semacam ini, maka berarti yang dibicarakan adalah seluruh manusia. Nah, ini ya. Jadi khalaqal insana min alaq. Iqra, bacalah Muhammad. Perintah membaca yang kedua. Iqra dan bacalah warabbuka dan Tuhanulah al-akram zat yang maha mulia, zat yang maha pemurah. Ya. Di sini Allah menyebut bahwa Allah adalah zat yang maha paling akram, itu isim tafdil ya. Isim tafdil itu superlatif kalau dalam bahasa Inggris. Karoma itu mulia, akram zat yang paling mulia. Kabaro itu besar, yang paling besar adalah akbar. Jadi bacalah dan Tuhanmulah zat yang maha paling pemurah, paling mulia. Artinya Bapak Ibu, Allah itu dengan zatnya, sifatnya itu satu-satunya zat yang paling sempurna, dan selain Allah tidak ada makhluk yang sempurna. Setiap makhluk pasti ada kekurangan, ada kelemahan ya. Maka makhluk tidak pantas untuk disembah karena makhluk punya kekurangan dan kelemahan. Maka satu-satunya zat yang tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, zat yang paling mulia itu adalah Allah. Maka sepantasnya lah Allah itu satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Kemudian ayat yang keempat, alladzi, zat yang alama, mengajarkan, bil qalam, dengan pena. Nah ini kalau penafsiran ulama adalah ya, alladzi alamal khattu wal kitabah bil qalam. Dia Allah zat yang mengajarkan khat, menulis, membaca, menulis, bil qalam, dengan pena. Ya, dengan mengajarkan manusia apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya dengan tulisan-tulisan ya. Maka ini menjadi dalil ya Bapak Ibu bahwa ada nanti hadis, ikatlah ilmumu itu dengan tulisan ya. Jadi ikatlah ilmumu itu dengan tulisan. Kalau hanya mendengarkan, niku kemampuan manusia untuk mengingat itu sangat rendah. Ya, apalagi pun yeswa 50 tahun munggah, niku mlebu kuping kiwa, metu kuping kiwa. Balik yen mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen, mungkin nek sing gogrok ning tengah nggih. Ya.
Ya maka sebaik-baik mengikat ilmu itu dengan tulisan. Kita beruntung ya, para ulama-ulama dulu itu punya kemampuan menulis yang dahsyat. Imam Bukhari, masya Allah ya, yang dengan tulisannya itu menjadi amal kebaikan, amal jariah yang sampai sekarang ini mengalir. Karena tulisannya kitab Sahih Bukhari itu setiap hari dipelajari oleh ribuan, mungkin bahkan ratusan orang di seluruh dunia itu untuk mempelajari kitab Sahih Bukhari di pondok-pondok, di majelis-majelis taklim itu banyak mengkaji kitab Sahih Bukhari ya. Nah, tapi keluarganya Imam Bukhari tidak pernah nyuwun royalti gini. Nah, dan tidak ada undang-undang hak cipta niki nyuwun royalti niki masya Allah ya. Ning malah percetakannya nyuwun ada tulisan dilarang mengkopi tanpa izin penerbit. Padahal penerbit ini nggawe nyetak kitab Sahih Bukhari ora njaluk izin kalih keluargane keluargane Imam Bukhari. Nah niku angger segala sesuatu niku pun orientasinya bisnis niku ya wis ngoten iki. Oke, kembali di sini ya Bapak Ibu. Jadi cara belajar yang terbaik itu dengan mengikat ilmu itu dengan cara menulis ya, atau ditulis ya. Makanya monggo kita ini belajar, atau saya sendiri setiap akan ngaji ngeten iki ngeringkas dengan tulisan-tulisan ngeten iki nggih. Mungkin di masjid sini pun bertumbuk-tumbuk ming ditumbuk nggih. Bareng ngaji diuncalke cul gitu ya. Yun sewu sing digawa kondur kalih diculke tenggen masjid kata sing putih gitu. Jadi alladzi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah mengajarkan manusia apa-apa yang dia manusia itu tidak mengetahui. Ya. Jadi dengan menulis, dengan membaca, nah maka manusia bisa belajar baik dalam urusan-urusan dunia ataupun dalam urusan-urusan akhirat ya. Maka belajar itu sesuatu yang sangat ditekankan ya. Para ulama dulu, Imam Nawawi niku sampai nyun sewu dereng sempat menikah, wafat usia 40 tahun, di usia segitu itu belum sempat menikah karena beliau itu dalam tanda petik gila dengan belajar ya. Sampai beliau menulis banyak kitab ya. Ini karena saking beliau semangatnya ketika belajar atau ketika menulis kitab. Padahal dulu belum ada komputer nggih. Segala sesuatunya itu ditulis dengan pakai tinta gitu nggih. Nah, mboten copy paste mboten nggih. Nah, apalagi sekarang ngangge napa AI. Dari ngomong tok ngoten ngerti-ngerti jedul dhewe gitu nggih. Tidak begitu dulu. Kemudian kita lihat Bapak Ibu pelajaran yang dapat diambil. Satu, penegasan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan nubuahnya Rasulullah. Nubuah itu kenabiannya Rasulullah ya. Jadi ini menandai diturunkannya wahyu Al-Qur'an pertama kepada Nabi, dan juga menandai tentang nubuahnya, misi kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, disyariatkannya mengawali dengan membaca bismillah ketika membaca awal surat dari Al-Quran. Nah ini diantaranya kita juga disunahkan untuk mengawali setiap awal bacaan Al-Quran dengan membaca basmalah. Ya, misalnya termasuk berganti dari surat satu ke surat yang lainnya, misalnya dari surat Al-Falaq ke surat An-Nas, ya maka kita istilahnya membagi ya, atau
membatasi dengan kalimat basmalah tadi, kecuali nanti di surat At-Taubah. 3. Keterangan tentang proses terjadinya manusia. Ya, jadi 40 hari dalam bentuk air mani, 40 hari dalam bentuk segumpal darah, 40 hari ketiga dalam bentuk segumpal daging. Nah, 40 hari yang ketiga sudah selesai, timbuskan ruhnya. 4. Salah satu cara Allah memberikan rahmatnya kepada manusia adalah difahamkan ilmu agama. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Nah, ini difahamkan dalam urusan agama. Nah, bagaimana cara Allah memfahamkan agama? Ya, orang tersebut dimaukan untuk belajar. Karena innamal ilma bitaklim, ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, ya. Jadi tidak bisa koyok Bandung Bondowoso gitu nggih. Sewengi ngerti-ngerti hafal Al-Qur'an sulapan ya, enggak bisa. Atau mushaf Al-Qur'an dibakar terus diminum abunya ngerti-ngerti so apal enggak bisa. 5. Pentingnya seseorang mempunyai ilmu. Dengan ilmu inilah yang membedakan antara manusia dengan malaikat. Manusia yang berilmu lebih mulia daripada malaikat, ya. Sehingga Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam karena Adam diberikan ilmu, malaikat tidak diberikan ilmu. Nah, ini nggih, maka dengan ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. 6. Pendengaran, penglihatan dan perasaan kelak akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Ya. Inna sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ulan. 7. Keutamaan ilmu jika diikat dengan tulisan. Ya. Jadi dengan diikat dengan tulisan itu tidak mudah lupa. Terakhir, hendaknya seseorang mengamalkan ilmu yang ia miliki. Adapun keutamaannya adalah siapa yang mengamalkan ilmu yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan dia ilmu yang belum ia ketahui. Jadi agar kita ini diberikan tambahan-tambahan ilmu oleh Allah, caranya yaitu dengan kita mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada kita. Ya, demikian Bapak-bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Akhiru qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.